Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tema renungan kita pada malam hari ini, Tuhan adalah gembala sejati. Tuhan adalah gembala sejati. Memang di dunia ini, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita punya gembala yang senantiasa memperhatikan kita. Tapi gembala kita di dunia ini secara organisasi gereja itu adalah gembala yang terbatas. Gembala yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan bisa saja kecewa kepada kita atau kita juga kecewa kepada gembala kita karena dia penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Tetapi gembala yang sejati tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin kita berpikir, saya sudah sekian lama, sekian banyak saya berdoa, tetapi doa saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan sebagai gembala yang sejati. Gembala yang sejati itu tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak menjadikan domba-dombanya sebagai mangsanya, sebagai lahan penghasilannya. Sebaliknya, gembala yang sejati, dia akan melindungi, memberi makan, membawa ke tempat-tempat yang baik. Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini melalui Nabi Yehezkiel bahwa gembala sejak dulu sudah ada. Ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Gembala yang jahat dijelaskan oleh firman Tuhan di Yehezkiel pasal 34 ayat 2 dan 3. Begini firman Tuhan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 3, kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ini adalah bukan bicara seorang gembala kepada domba. Ini diambil satu perumpamaan, contoh oleh Tuhan, bahwa gembala yang jahat, gembala yang tidak menggembalakan domba-dombanya dengan baik, dia hanya menikmati susu dari domba-domba itu.
hanya dia memanfaatkan kulit domba itu untuk dijadikan pakaian, tetapi dia tidak menggembalakan sebagaimana mestinya. Sesungguhnya gembala yang sejati, seperti ayat 15 pasal 34 ini, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seorang gembala harus menuntun dombanya, harus bisa memberikan ketenangan kepada domba-dombanya. Siapa yang bisa melakukan itu? Apakah gembala kita di gereja? Saya rasa tidak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena gembala kita di gereja punya keterbatasan. Mereka hanya dipakai oleh Tuhan untuk menuntun kita, untuk mengajarkan kita, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan dipakai Tuhan untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang menyediakan apa yang kita butuhkan itu adalah gembala yang sejati, hanya Tuhan. Harus kita membedakan, Bapak Ibu. Jangan kita berpikir ketika kita sudah bergereja, kita sudah punya gembala, kita mulai berpikir bahwa gembalaku yang bertanggung jawab atas hidupku. Tidak. Gembala kita di gereja adalah hanya sebagai alat Tuhan untuk mengajarkan, memberikan pengajaran kepada kita tentang firman Tuhan, supaya kita tidak tersesat. Sementara Allah lah gembala kita yang sejati, yang bisa menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Gembala yang sejati tidak pernah peduli terhadap dirinya, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi lebih mementingkan jemaat-jemaat umatnya, domba-dombanya. Seperti ayat yang kita baca tadi, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika gembala di dunia ini mengecewakan Bapak Ibu, mengecewakan kita, terus kita juga mengecewakan gembala kita karena kita tidak setia beribadah, karena kita bandel, menjadi beban bagi gembala karena kita terus melakukan hal-hal yang kurang baik. Kenapa hal itu terjadi? Bisa gembala kecewa kepada kita, bisa juga jemaat kecewa kepada gembala, karena gembala kita adalah tidak sempurna. Karena gembala kita di gereja itu terbatas. Bukan dia gembala yang sejati, dia hanya alat Tuhan. Gembala yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus menyadari hal ini, supaya kita tidak banyak menuntut kepada gembala kita yang ada di dunia ini, karena mereka terbatas. Mereka terbatas waktu, mereka terbatas pengetahuan, mereka terbatas secara finansial. Tapi kalau kita datang kepada gembala yang sejati, dialah yang memiliki langit dan bumi, bahkan kita ini diciptakannya. Maka segala apa yang kita minta seharusnya kepada gembala kita yang sejati. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.